أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعته الكميلة وخص بها بنبوة نبيه الكريم وأيدها بالخلافة رشيدة على منهج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خفني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخبته يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hari ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa mendapatkan jawaban yang begitu memuaskan terkait dengan istiqomah. Banyak orang yang bertanya bagaimana cara istiqomah. Tentulah tidak mudah. Jadi bukan perkara yang mudah untuk kita ini bisa istiqomah, apalagi kita tidak benar-benar menempuh perjalanannya, tidak sungguh-sungguh dalam menempuh upayanya, maka pasti sulit untuk mendapatkan sebuah keistiqomahan. Kenapa? Karena istiqomah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka banyak orang hari ini yang lalai berusaha untuk mencari karomah, padahal istiqomah itu, yang dimaksud istiqomah dalam hal apa? Istiqomah itu juga tidak bisa dipahami dengan sebagian saja maknanya atau parsial. Kalau kita bisa menjalankan satu ketaatan kemudian disebut sudah istiqomah, padahal tidak. Karena istiqomah itu mencakup ketaatan totalitas dia. Gitu kan? Jadi kalau dia tidak taat totalitas, maka dia belum disebut istiqomah. Makanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Orang bisa takjub, bahkan bisa murtad melihat orang yang mempunyai satu karomah, padahal itu belum tentu karomah. Misalnya orang bisa terbang, ya kan?
Padahal ketika dia melakukan itu, dia adalah pelaku syirik. Kemudian banyak orang yang ingin belajar. Bayangin. Ya kan? Padahal kata syaitan gak usah takjub, syaitan juga bisa melakukan. Bisa berjalan di atas air, biasa saja. Karena syaitan itu bisa melakukan. Jadi yang istiqomah itu apa? Betul-betul dalam proses ketaatan totalitas. Tsumastaqamu, maka istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Itu maknanya tadi. Ya. Di dalam surat Al-Fussilat ayat ke-30. Ini. Jadi kalau kita sudah mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya berarti kita benar-benar akan menghamba, benar-benar akan taat totalitas kepadanya. Maka Allah katakan tsumastaqamu, maka istiqomah. Berarti ini berbicara keimanan dan ketakwaan. Lalu kemudian orang yang istiqomah tadi itu mendapatkan perkara yang sangat luar biasa yang Allah sendiri menjanjikan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu wala takhafu wala tahzan. Jadi malaikat, orang yang istiqomah itu ya, Allah sendiri mengatakan jangan engkau takut. Takut dalam perkara apa? Takut dalam perkara akhirat, sesudah kematian. Kenapa? Dikatakan karena orang istiqomah itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut jangan takut dengan perkara akhirat. Makanya kalau kita melihat ada orang yang matinya tersenyum, itu karena ketaatannya, dia istiqomah. Jadi orang yang tersenyum itu pasti orang yang semasa hidupnya itu betul-betul taat totalitas. Maka malaikat itu diutus oleh Allah datang membisikkan, ala takhafu, jangan engkau takut. Nah, itu. Kenapa? Tidak usah takut, tempatmu di sorga. Lalu, maka dia tersenyum. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Bersedih dalam perkara apa? Bersedih dalam perkara dunia yang engkau tinggalkan. Usaha yang kita usahakan, kemudian rumah-rumah, kemudian anak, istri, itu semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tidak? Luar biasa. Jadi kalau kita ingin meninggalkan dunia, kemudian yang kita tinggalkan itu langsung akan dijaga oleh Allah, maka syaratnya itu adalah istiqomah. Yaitu dia. Wa absyiru bil jannah. Malaikat membisikkan, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tempatmu surga. Maka dia tersenyum. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Kan itu yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara mencapai untuk bisa mendapatkan sebuah keistiqomahan tadi itu? Tidak ada lain jalannya, harus bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Harus sungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menuntut ilmu itu cuma hanya sekedarnya saja atau pas waktu kosong saja, maka dia tidak akan pernah mendapatkan. Tak akan. Belum lagi bicara pengorbanan waktu, pengorbanan materi, semua itu harus mengiringi. Nah, itulah orang yang betul-betul ingin mendapatkan sebuah keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir hayatnya. Berat karena hadiahnya surga. Nah, itu. Kalau hadiahnya sepeda cukup jawab nama-nama ikan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah diawali dengan niat. Kalau antum beli kitab-kitabnya para ulama, kitabnya Imam An-Nawawi, kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu menempatkan urutan niat itu di halaman pertama. Nah, karena bahaya kalau salah
niat. Makanya dalam hadis Rasul itu dijelaskan innamal a'malu binniyat, ya kan? Wa innama likulli ri'in mana. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat, amal. Seluruh perbuatan itu harus dengan niat. Wa innama likulli ri'in mana. Dan orang tadi itu, mereka itu mendapatkan segala sesuatunya itu tergantung kepada niat. Apalagi ini perkara hijrah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ini niatnya salah, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, itu karena niat ya. Niatnya itu karena Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Ini perkara yang harus kita pahami terlebih dahulu. Tapi kalau hijrahnya itu niatnya karena yang lain, dikasih nggak? Dikasih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, karena sesuatu yang diinginkannya, tapi bukan karena Allah. Awim ro'atim yang kihuha, juga karena wanita yang ingin dinikahinya, ngaji supaya dapat jodoh gitu kan. Ya. Awim ro'atim yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi dia juga akan diberikan oleh Allah. Tapi pahala nggak dapat. Rugi kan? Padahal kalau kita ini niatnya karena Allah dan Rasul, dunia juga dapat, wanita juga dapat. Sayang kan? Maka itu butuh bimbingan yang benar, butuh mentoring yang benar. Gitu. Kalau tidak, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Nah, ya. Nah, ini pentingnya niat yang benar. Yang pertama kita ingin dudukkan apa itu niat. Definisi niat itu apa? Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu, maksud, al-iradah, keinginan, atau dengan kata lain qasdul qulub wa iradatuhu. Jadi niat itu adalah maksud, tujuan dan keinginan hati. Ini namanya niat. Definisi dari niat secara bahasa, ya. Jadi kita harus pahami dari dua istilah bahasa dan juga secara istilah, ya. Kemudian definisi niat ini menurut para ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan pahalanya. Cuman ini saja. Jadi segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan di atas muka bumi ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus betul-betul diniatkan itu dalam beramal, bahkan dalam perkara-perkara mubah sekalipun. Nah, ini kalau yang ingin selamat, dia istiqomah, dia harus memahami secara komprehensif, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di majelis ilmu, ya kan? Sedikit saja niat tadi kotor, itu pahala hilang. Kan ngeri kan? Ngeri. Maka banyak orang yang berangan-angan. Dalam kalau berteman dengan saya di media sosial, saya ada buat status. Banyak hari ini orang yang berangan-angan, seolah-olah sudah mendapatkan pahala banyak, padahal bisa jadi tak berpahala, letih saja. Ini dia yang menguatkan kita ini. Ketika kita ini melakukan sebuah aktivitas kebaikan, amal tadi itu harus betul-betul tujuannya untuk mendekatkan diri, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain. Nah, ya. Ini kalau mau dibaca kitabnya Bahsah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar Syarah Jami'ul Akbar, ya. Jadi bisa dirujuk. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Lalu kemudian di mana tempat niat tadi itu? Orang bilang niat di lisan. Kalau nggak diucapkan maka batal. Misalnya kan dalam perkara sholat, kalau nggak diucapkan maka nggak diterima. Ini ngawur.
harus dikaji secara komprehensif gitu loh ya. Jadi nggak boleh kita mendapatkan satu dalil langsung kita hukumi, nggak boleh. Jadi kalau kita bicara tentang niat, dikumpulkan semua dalil-dalil yang berbicara tentang niat. Nggak boleh kita mengambil satu dalil saja kemudian untuk menghukumi. Itu namanya ceroboh itu. Nah itu ya. Di mana letak niat? Ini kata Imam An-Nawawi. Jadi tempat niat adalah di dalam hati. Nawawi berkata tidak ada khilaf dalam hal ini. Kata Imam An-Nawawi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi niat itu tempatnya di hati, qalbu. Gitu ya. Nah ini. Kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah, tempat niat itu apa? Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama'i fa inna nawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu an-niyatu bittifaqihim. Jadi niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ulama ini nggak ada berbeda aja. Nah itu ya, tidak ada khilaf di antara ulama. Jadi jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa. Ini catatan kakinya, kalau mau dicari dibaca. Bener nggak kata Uwais ini kan? Buktikan, beli kitabnya gitu kan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian apa fungsi dari niat? Yang pertama, kalau kita nggak mengucapkan ya lisan, maka dia sah. Niatnya sudah dianggap sah. Misalnya kita ini dalam kondisi bagaimana, kita ini sudah terlambat. Misalnya kita dalam perkara urusan sholat, misalnya kita sholat berjamaah di masjid, kita terlambat sampai itu langsung, karena kita sudah niat dari rumah, niatnya itu memang sholat zuhur. Pas waktu zuhur berangkat dari rumah, ada nggak orang yang berniat sholat asar? Nggak ada ya. Makanya itu nggak perlu diperdebatkan, itu selesai gitu loh. Kan masih diperdebatkan hari ini kan, antara diucapkan dengan lisan atau tidak. Ya perlu, ulama itu nggak ada yang berbeda, sudah ngikut saja. Emang kita lebih hebat daripada ulama terdahulu. Gitu ya. Jadi dianggap sah gitu kan. Niatnya dari rumah berangkat sudah thalabul ilmi, itu sudah berangkat, niatnya itu sudah sah, diterima betul-betul, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsinya itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Niatnya sah, tapi fungsi niat itu untuk membedakan ya antara ibadah dengan ibadah lainnya. Misalnya contoh, ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada yang ibadah fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah saja atau sholat sunnah mutlak. Nah itu dia. Jadi fungsinya itu hanya untuk membedakan, ya. Kemudian fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah ini beda ini ya. Misalnya contohnya puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum dan juga pembatal lainnya. Namun terkadang seseorang ada yang meninggalkan makan dan minum karena kebiasaan, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Jadi kalau tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridha Allah, maka ya tidak ada dapat pahala. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seseorang itu beribadah karena mengharap wajah Allah, ataukah ia beribadah karena selain Allah, seperti mengharapkan pujian manusia. Misalnya kalau sudah pas mau dekat pemilu, sudah mendadak soleh, ya kan, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak kerudungan tiba-tiba kerudungan, yang nggak pernah ke majelis ilmu
mendadak ke majelis ilmu. Tapi kalau niatnya itu betul-betul ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah, maka dia berpahala. Tapi kalau tujuannya tadi itu supaya dapat suara, supaya dapat simpatik dari rakyat, itu ya bablas, nggak dapat lagi. Gitu ya. Nah, hati-hati ya. Membantu, bersedekah, berinfak dengan tujuan lainnya, dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala. Dia membantu misalnya memberikan sedekah atau infak ke masjid, berikan sajadah, ya kan? Tapi tujuannya apa? Karena mau pemilu, maka dia nggak dapat pahala, kan sayang kan? Gitu. Maka harus ia memberi itu harus ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah. Jadi yang lain itu urusan lain gitu. Tapi ketika kita melakukan tadi itu harus betul-betul karena Allah. Nah, memberi karena supaya mendapat simpatik rakyat, supaya dipilih. Itu letih saja dia. Sudah uangnya keluar banyak, dia nggak dapat pahala sama sekali. Kemudian dia ngomong kepada orang, saya ikhlas bantu. Emang Allah itu bisa ditipu? Tidak bisa. Kalau dia nggak paham dalam konteks ikhlas menurut syariat, maka semua perbuatan dia itu nggak ada yang ikhlas. Nah itu dia. Karena setan nggak ridho. Siapa yang bisa digoda? Ya orang-orang yang tidak paham, akan dipalingkan. Awalnya niatnya benar, tapi kemudian dipalingkan oleh syaitan dan iblis tadi, sehingga ya habis pahalanya. Nah, itu ya. Nah ini harus dimiliki oleh setiap muslim, gitu ya. Nah, niat itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Nah itulah. Jadi nggak akan pernah kekal dan nggak bermanfaat. Nah ini dia. Di dalam kitab Darut Ta'arud Al-Aql wal Naqli. Jadi segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Mau dia baca Al-Quran 1 hari 1 juz, mau dia berdakwah jamaahnya jutaan, kalau niatnya tidak bersih karena ini, tidak, letih ya. Ini bahaya loh. Karena setiap hari kita ini melakukan amal, kemudian kita nggak paham ini. Iya kan? Ibadah dalam keluarga itu kan ibadah, iya kan? Tapi karena kita nggak paham, yang harusnya itu menuai pahala yang begitu banyak, justru jadi dosa, betul nggak? Ngurusi anak, ngurusi istri, kan? Mendidik anak, mendidik istri, itu pahalanya besar sekali. Tapi karena dia nggak paham, ya kan? Akhirnya apa? Iya, bukan pahala yang didapatkan, justru dosa dan murka Allah. Jadi kalau dosa itu mendatangkan murka Allah, kalau pahala itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap apapun maksiat dosa itu pasti mendatangkan murka. Makanya segera bertaubat. Setiap saat melakukan taubat. Ketika kita ini sudah terlanjur melakukan kesalahan, segera istighfar. Nah itu sebagai bentuk penyesalan. Orang yang beriman itu masih diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini kita bicara keikhlasan yang disebut dia bermanfaat dan kekal itu seperti apa? Supaya yang kita lakukan itu bermanfaat dan kekal, istiqomah. Ya. Amalnya itu bermanfaat, kemudian langgeng dia. Dan orang yang melakukan itu terus dia ingin melakukan terus sebanyak mungkin. Itu namanya istiqomah dia. Kita lihat contohnya para ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau kita hari ini ingin menyalahkan ulama, kita ini siapa? Amal kita ini seberapa?
kitab kita ini mana yang dibaca oleh umat, benar nggak? Hari ini nulis buku, siapa yang beli? Paling dibantu iklan, benar nggak? Dulu ada nggak ulama dulu nulis kitab terus diiklankan, ada nggak? Nggak ada, nggak perlu iklan. Hari ini justru dibantu dengan iklan. Setelah diiklankan orang beli, orang beli nggak mau baca lagi. Cuman gini doang, bener nggak? Antum rasakan lah, sering tertipu dengan buku. Wah, iklannya begini-begini, begitu dibeli rupanya gini aja. Itu kan gimana mau bermanfaat dan kekal? Nah itu mau menyalahkan ulama terdahulu. Itu ya, harus ngaca, sadar diri. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, nggak perlu lewat ulama. Nah kita ini baca Al-Quran emang bisa langsung ujuk-ujuk bisa baca Al-Quran? Kan melalui ulama. Lalu ulama nggak diakui pula sebagai jalan keilmuan tadi. Nah ini ngaco nih. Ngarang dia. Ya, bicara keikhlasan aja kita nggak ada apa-apanya. Ini keikhlasan Imam Malik, kita coba perhatikan, bisa dibaca situ ya. Jadi para ulama itu menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Zi'bi yang semasa dan senegeri dengan Imam Malik pernah menulis kitab yang lebih besar dari Muwatta. Jadi Imam Ibnu ya Abi Zi'bi ini pernah menulis, ini hidup sejaman ya, pernah menulis kitab yang lebih besar, lebih tebal dari kitab Muwatta. Pernah nggak kita dengar kitabnya nih? Imam Abi Zi'bi ini enggak kan? Itu. Karena demikian Imam Malik pernah ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Jawaban beliau, sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Mustatorofah ya, halaman 9 dinukil oleh dari Muwatta Imam Malik. Kita lihat, pertama Imam Malik menulis kitab Muwatta itu memasukkan berapa ribu hadis, tebalnya seperti apa, tapi kemudian kok jadi tipis misal gitu kan. Kalau kita hari ini kalau buat kitab, kalau bisa nulis buku kan tebal supaya harganya bener nggak? Dicantik-cantikkan sampulnya supaya bisa terjual mahal, bener kan? Dari niatnya itu saja sudah kalah dengan ulama terdahulu. Itu. Lalu kita belajar langsung kepada Rasulullah, nggak melalui ulama, nggak mau. Contohnya apa? Orang yang mengklaim dirinya nggak bermazhab. Kan ada kan? Kami nggak bermazhab, kami langsung kepada Allah dan Rasul. Ya, itu perlu diluruskan. Mana bisa, gitu ya? Yang ilmu itu sampai kepada kita itu melalui ulama. Kalau ulama dulu nggak nulis kitab, sampai nggak ilmu itu. Baca alif pun nggak bisa kita hari ini. Apa tagak-tagak kok? Kok mau sombong pula ya? Kita ini mau bicara keikhlasan dengan ulama supaya kita ini ikram, supaya kita ini betul-betul ya kok ikram kepada ulama gitu ya, supaya kita ini nggak merendahkan ulama gitu ya. Jadi kitab ini merupakan salah satu dari kutubu tisrah ya, atau kitab hadis ulama kalangan Sunni yang menjadi rujukan penting, kitab Muwatta, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Antum tahu kitab Muwatta itu semula memuat 10.000 hadis. Kita bisa bayangkan berapa tebalnya itu ya, memuat 10.000 hadis, namun lewat penelitian ulang. Setelah 10.000 kemudian kalau bahasa kita ini apa? Diverifikasi, diteliti lagi kan? Teliti. Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Berapa yang hilang? Yang nggak dimasukkan? Bayangin. Kalau kita nulis ini sayang ini kan? Ditambah lagi tulisan retorika biar pokoknya biar berjilid-jilid lah gitu kan.
Jadi Imam Malik berkata, suatu ketika aku mendemonstrasikan, ya setelah tulis kitab, dibacakan kitabnya itu di hadapan 70 para ulama fikih Madinah. Zaman itu, kebayang nggak? Zaman keemasan Islam, di mana hidup ilmu pada waktu itu, ya kan? Ulama itu gampang, kita mau cari guru itu gampang pada waktu itu. Cuman kan nggak disimpulkan, yang kita kenal hari ini cuman ulama-ulama tertentu saja. Padahal zaman itu masya Allah, keilmuan itu luar biasa. Gitu. Misalnya nggak perlu lagi kita sekolah misalnya jauh-jauh gitu kan. Di mana di Pekanbaru ini sudah banyak sekali. Tinggal kita mau belajar apa saja, disiplin ilmu apa saja sudah ada. Yang betul-betul faqih fiddin. Nah, itu ya. Yang ikhlas gitu ya. Kemudian semuanya menyetujuinya, maka wata'ani. Jadi dari kata wata'ani itu menyetujui, maka aku pun menamainya dengan al-muwatta'. Jadi kitab muwatta' itu asal katanya dari tadi itu, karena disetujui oleh para ulama, 70 para ulama fikih Madinah yang sejaman dengan Imam Malik. Ya kan? Kalau kita hari ini nulis kitab, ada nggak kita demonstrasikan ke ulama? Kita pilih, tidak. Jilid dulu kan, jilid dulu, jual dulu. Paling didemonstrasikan kemana? Ya, kajian umum kan, ke mahasiswa gitu kan. Nah gitu mau kita banding keilmuan kita dengan ulama terdahulu, ngawur namanya. Gitu ya. Imam Malik menyusun kitab ini menjadi 2 bagian. Pertama, mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut sunnah, serta riwayat perkataan dan perbuatan Nabi atau disebut dengan hadis. Jadi kedua, mengenai pendapat dan keputusan resmi sahabat Nabi, penerus mereka dan beberapa ulama kemudian. Jadi kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur di tahun 754 sampai 775 Masehi, dan baru selesai di masa Khalifah Al-Mahdi. Coba Anda bayangin nulis kitab Muwatta ini, berarti kan tuh berapa tahun selesai? 775, 785, 10 tahun. Tapi hasil perenungannya, hasil pengkajian secara mendalam 10 tahun. Sekarang udah tahun berapa? Sudah berapa ribu tahun wafat Imam Malik? Kitabnya masih dibaca, masih dikaji. Asal dibuka kitab itu langsung ngalir pahalanya ke Imam Malik. Siapa yang baca? Seluruh dunia. Mau kita lebih hebat daripada ini, ngawur gitu. Saya masuk Syafi'i, saya nggak mau Maliki. Ngawur gitu. Itu akhirnya taklidnya. Bayangin, bicara pahala, ada nggak bandingannya kita? Nggak ada. Bicara keikhlasan, nggak ada. Kok ada yang berani ngomong? Nggak perlu ulama. Nah, ini ngawur. Dikaji itu, direnungi. Masya Allah. Ya, sudahlah nulis terjemahan. Masya Allah, ini ya, ini keikhlasan seorang Imam Malik. Kemudian kita baca keikhlasannya Imam Nawawi. Ya, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, dari Damaskus. Abu Zakaria, ya, bapaknya Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Lahirnya aja di tanah yang berkahi, ya. Beliau wafat pada tanggal 24 Rajab 676 Hijriah. Ya, berapa tahun umurnya itu? Imam Nawawi masih muda. Bayangin, baru umurnya 35 tahun. 35 tahun umurnya wafat. Hidup di dunia itu sebentar sekali.
Antum tahu? Sampai sekarang masih ngalir pahala. Oh, kitabnya Imam Nawawi itu di mana-mana berserakan menjadi rujuk. Yang disebut dia kekal tadi itu. Nah itu ya, niat tadi itu. Nah ini dia, contohnya tadi itu. Jadi kalau kita melakukan, ya kita akan bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh para ulama terdahulu. Ini bukan dongeng loh ya. Jadi kalau membaca ini seolah ini dongeng, wajar lah itu imam dulu. Ya nggak mungkin semua, karena semua itu diturunkan oleh Allah memang untuk seluruh manusia. Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah itu memang untuk seluruh manusia, nggak ada perbedaan. Mau bangsa Arab, non Arab, semua sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan itu harus clear. Nah itu dia. Jadi bukan melihat kuantitas. Jadi yang disebut niat ini bicara kualitas amal. Itu. Contoh, walaupun kita ini tidak banyak pada malam hari ini, tapi jika betul-betul berkualitas, ini mengalahkan kuantitas. Gitu ya. Jadi umurnya singkat, namun ilmunya terus kekal dan langgeng. Layaknya nggak mati beliau gitu, kekal, langgeng. Lihat karya Imam An-Nawawi, jumlah karyanya sekitar 40 kitab. Di antaranya apa? Di dalam bidang hadis ada Arba'in, Riyadus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, At-Taqrib, wa Tasyir wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nazir ya. Dalam bidang kitab fikihnya ada Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, Al-Majmu'. Kemudian di dalam bidang bahasa ada Tahzibul Asma' wal Lughah. Dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adab, Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, Al-Askar. Ini kitab-kitabnya Imam An-Nawawi, menjadi rujukan ulama setelahnya. Masya Allah. Ya, harusnya kita iri. Iri ya. Layaknya nggak cuman dikasih umur 35 tahun oleh Allah hidup di dunia, tapi amalnya sampai hari ini ngalir terus pahala. Nah, kita ini berapa? Saya misalnya. Ya Allah ya Rabb, gitu ya. Ini sekaligus untuk kita muhasabah. Jadi keikhlasan Imam Nawawi itu semua dilakukan beliau karena hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin disebut orang paling cerdas, bukan ingin pula meraih gelar mentereng atau ingin mendapat balasan dunia semata. Lihatlah hari ini, berusaha untuk meraih gelar sebanyak-banyaknya supaya dia mendapatkan status sosial di tengah masyarakat, betul nggak? Mencari gelar ini, gelar itu, gelar ini. Nah itu kan untuk meraih status sosial supaya dihargai orang. Itu dia. Nah, itulah kondisi hari ini. Nah kemudian bahaya salah niat. Ini yang pertama. Ya, kalau antum pernah dengar kajian-kajian yang singkat, ini dia uraiannya. Ini Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, apakah amal ini yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Bayangin ya? Lalu Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Perhatikan, orang yang mati syahid aja mujahid masuk neraka, apalagi kita yang belum tentu. Gitu loh. Jadi gak usah bangga-bangga, banggaan diri tentang amal ini loh. Kata Rasulullah tadi itu, mati syahid saja bisa masuk neraka. Kenapa? Karena salah niat. Kopinya nggak apa-apa. Udah ribanya. Ya, padahal sambil diminum kopinya.
biar nggak ngantuk. Minum. Apa ya? Suara. Jadi kata Allah, dia berdusta. Kenapa? Ternyata niatnya itu berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Kemudian apa? Diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya. Jadi orang yang begini itu diseret oleh malaikat dengan wajah terlungkup, diseret, kebayang? Tes dulu. Gaspar dulu. Kalau kita macam-macam tentang niat, ini dia ancamannya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Summa turiha finnar. Kemudian bahaya salah niat yang kedua. Yang pertama mati syahid saja bisa masuk neraka. Ini orang alim dan qori masuk neraka, hati-hati. Orang alim, dakwah kemana-mana, ngisi kajian kemana-mana, bisa masuk neraka. Cuma ngisi kajian kemana-mana, belum lagi, ya. Apalagi belum ada kitab yang ditulis seperti imam-imam terdahulu, gitu ya. Jadi kalau bicara kealiman, keilmuan, belum ada apa-apanya. Jadi kita nggak usah sombong. Berikutnya adalah orang yang diadili adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Memang sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar, bukan membaca. Dikaji Al-Quran tadi itu dengan menggunakan alatnya, dikaji, didalami, ditadaburi, kemudian diamalkan. Wa'alamahu, kemudian dia mengamalkan, termasuk dia mengajarkan. Sebaik-baik dari kalian, dan itu bisa masuk neraka. Akibatnya sepele, cuman perkara niat. Maka niat itu jangan dianggap remeh. Sepertinya sepele, tapi lihat ancamannya. Yang syahid aja bisa masuk neraka. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ditunjukkan. Kita ngisi kajian, kita dakwah, kemana ditunjukkan. Wah, betul ya Allah. Lihat kan, banyak kan ya Allah, jamaahnya gitu. Sombong pula gitu kan. Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Kata Allah, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Ini yang paling ngeri, ini qori'ah. Nah itu ya, kalau niatnya itu untuk juara, supaya terkenal, shadaqallahul azim. Itu ya. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkan ke dalam neraka. Diseret dengan wajah telungkup. Yang pertama orang yang mati syahid, kemudian kedua orang alim. Ini yang menjadi ibrah. Orang syahid saja dilemparkan neraka, orang alim saja dilemparkan neraka, apalagi kita yang tak jelas ini. Maka harus dijaga niatnya, itu ya. Itu. Punya ilmu sedikit langsung sombong. Semua orang salah. Bid'ah, sesat, oleh kacau. Ngaji dia segera hijrah, ya. Biar lurus niatnya, biar tidak gampang menyalahkan orang. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki. Ini orang kaya, ya, berbagai macam benda. Hari ini kalau orang kaya apa? Wow, saya ini harta banyak, itu mudah. Kenapa? Karena saya ini gemar infak. Karena saya niatnya benar. Kan banyak mengklaim begitu kan? Dikirain itu karena amalnya, gitu loh. Dikirain karena zikir. Saya nggak pernah tinggalkan zikir. Lalu kemudian hartanya banyak. Padahal belum tentu hartanya itu sumbernya itu halal atau tidak. Gitu kan? Kalau dia misalnya mengklaim, saya harta saya ini halal, benar. Paham nggak tentang halal haram? Menurut syariat Islam itu seperti apa? Kalau enggak, itu hanya klaim semata. Itulah hari ini itu ya. Dia gemar
sodako, infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau, kata Allah, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati. Dermawan, bantu ini, bantu itu kan, apalagi pas musim kampanye. Nah, ini mulailah itu ya, yang mendadak dermawan, kasih bantu sana, bantu sini, kemudian dia upload media sosial. Aduh, berat. Alhamdulillah hari ini telah menyalurkan bantuan gitu kan ke sini. Kemudian yang menerima orang yang betul-betul duafa itu kan, ditampilkan wajahnya. Sama dengan mempermalukan ya. Jadi kalau antum mau infak sedekah itu nggak usah perlu ada begitu, nggak perlu tahu orang ya. Cukup yang tahu itu malaikat, dicatat, itu yang paling penting gitu. Jadi sampaikan kepada Allah ya. Jadi ini 3 orang yang salah niat tadi, orang yang mati syahid, orang yang alim, kemudian orang yang kaya tadi, itu masuk neraka. Karena apa? Karena salah niat. Ini dia bahaya salah niat. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha ya, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu nar. Siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, atau mendebat orang-orang bodoh, atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini yang paling mengerikan ya? Jangan ngaji sana ngaji, memalingkan manusia untuk dirinya, bukan untuk diajak taat kepada Allah totalitas. Ini banyak majelis-majelis yang terkena hadis ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini harus menjadi muhasabah kita bersama. Jadi tujuannya kita bermajelis itu memahamkan orang bagaimana supaya dia taat totalitas kepada Allah, supaya benar-benar dia tunduk patuh kepada Allah. Bukan untuk ajang popularitas, bukan untuk ajang gagah-gagahan. Hari ini tapi kan untuk persaingan. Mau lihat majelisku ramai, itu enggak begitu ya. Ya Allah ya, jauhkan kita dari sifat-sifat begitu ya. Jadi dilarang menuntut ilmu itu untuk menandingi para ulama ya, menandingi. Tapi kalau dalam fastabiqul khairat itu boleh. Kemudian mendebat orang-orang bodoh. Orang bodoh itu nggak perlu didebat. Itu tahu kan? Bodoh. Kita ngomong dalil ini dia nggak pakai dalil, tapi debatnya itu nggak perlu didebat gitu. Kan banyak di medsos kan? Kita buat tulisan, kita sertakan dalilnya itu udah ngelotok, kita bahas, kita share. Kemudian dia komen, bantah itu dengan nafsu. Kemudian dilayani. Nah ini kacau sih kan? Luruskan saja. Kalau nggak mau ya sudah gitu. Jangan aja di debat gitu. Saya sering juga kan. Saya kan dakwah itu bukan hanya di majelis gini, langsung ketemu orangnya person to person, diskusi ya. Kemudian kita diceramahi, nggak apa-apa, dengerin aja dia ngomong gitu kan. Nggak perlu di debat. Ustadz tuh dakwah nggak boleh begitu Ustadz, dakwahnya harus gini. Pas azan zuhur nggak sholat dia kan, dia sholat duluan Ustadz gitu. Nggak apa-apa, itu nggak perlu di debat. Ya, itu ya. Nah, itu pentingnya kita memahami. Ini yang paling mengerikan ya, 3 hal ini. Bisa masuk ke neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Sahih At-Taghrib ya, nomor hadisnya 106. Kemudian bahaya salah niat yang kelima, ini adalah dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya itu, man talabal ilma yubaghiya bihil ulama au yumariya bihi sufaha au yasrifu a'yunan nasi ilaihi tabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama. Itu kan. Hari ini kan banyak tuh. Kalau nggak ada gelar, nggak diundang misalnya kan.
Jadi dia mengundang itu bukan karena keilmuan, tapi karena gelar. Kemudian gelar itu dihukumi seolah-olah dia berilmu. Iya kan? Kan kacau tuh. Betapa banyak di negeri kita ini yang gelarnya mentereng, tapi dia ngajak kesesatan. Nah, itu. Kan banyak kan faktanya kan? Nah itu. Maka dia nggak bisa jadi standar. Gitu. Ya. Yang standar itu keilmuan, didengar dulu apa yang dia ucapkan. Begitu. Nggak bisa dihukumi. Dari grup ini jangan diundang, grup ini jangan diundang, kelompok ini jangan diundang. Nggak bisa dijelasin ya. Kemudian untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia. Kata Rasul, tabawwa maqdahu minan nar. Silakan mengambil tempat duduknya di neraka. Monggo, silakan ambil tempat duduk neraka. Enak enggak itu? Ya Allah. Ke surga ini. Ya. Jadi niat itu seperti surat. Salah tulis alamat akan sampai di salah tempat. Gitu ya. Jadi seperti surat. Kalau antum ngirim surat, kalau salah antum nulis alamatnya sampai enggak? Enggak sampai gitu ya. Dia akan balik lagi ya. Ini. Jadi sederhananya analoginya sama seperti nulis surat tadi itu. Maka menuntut ilmu itu harus karena Allah. Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah azza wa jalla, namun ternyata ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau sorga pada hari kiamat. Nggak usah masuk sorga, mencium saja nggak dikasih oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban di dalam Sahih At-Tirmidzi. Ini menuntut ilmu itu harus karena Allah. Kalau enggak karena Allah, kayak seperti kita ini berat mau istiqomah. Kalau di awal kita ini enggak tahu, tetapi ketika kita masuk ke dalam majelis kemudian diluruskan, nah itu bisa lurus kembali. Niat yang salah jadi lurus. Tapi kalau enggak dipahamkan ya dia akan salah terus. Tapi dia merasa dianya benar. Nah ini yang bahaya. Maka belajar untuk ibadah dan mengajar, ini dia. Akhirnya nanti apa ngaji terus tapi nggak paham-paham, karena itu tadi ya. Imam Ahmad ditanya mengenai apa niat benar dalam belajar agama, beliau menjawab, niat yang benar dalam belajar adalah apabila belajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk mengajari orang lain. Jadi kita belajar di sini niatnya di samping beribadah, kemudian nanti bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu. Makanya tadi saya diskusi di awal kepada Asbar itu, kita metodenya taskib wa takwil supaya bisa mendapatkan ini gitu kan. Ikhlas sebab derajat tinggi ya. Jadi tidaklah para salafus saleh itu unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu, karena mengharapkan pahala Allah Tuhan semesta alam. Kenapa derajat mereka tinggi? Karena keikhlasannya ya. Jadi jatah ilmu itu sebanyak kadar ikhlas. Jadi seseorang itu mendapatkan jatah ilmu itu sebanyak kadar ikhlas. Kenapa kok sulit kita memahami ilmu? Berarti niatnya harus diluruskan kembali. Kenapa kita sedikit mendapat ilmu? Itu karena keikhlasannya. Jadi banyaknya ilmu yang kita miliki ini ya tergantung kepada kadar ikhlas. Maka terus nuntut ilmu, terus maka insya Allah kadar keikhlasannya kita ini akan semakin bertambah ya. Maka insya Allah ilmu itu akan bertambah terus menerus gitu ya.
Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, sebelum kita cukupkan sudah jam 10. Memang majelis kita ini setelah pemaparan kita diskusi. Jadi nggak ada doktrin di sini, nggak ada. Pokoknya itu nggak ada, gitu ya. Kita betul-betul kita belajar, kemudian kita diskusikan sampai betul-betul kita ini sama-sama kita pahami. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, apa tuh? Kalau seandainya ilmu itu untuk dia ajarkan kembali kan, cuma di satu sisi dia tahu akan mendapatkan upah Ya. dari ilmu yang dia ajarkan, sementara juga kondisi menurut dia untuk itu. Nah, ketika di hatinya udah merasakan ikhlas, tapi dia tetap berharap dengan upah itu, apakah ikhlas dia tentu bisa rusak? Baik, yang pertama kalau kita bekerja itu ada ujroh bekerja ya. Kalau dakwah itu kan kewajiban. Jadi kita harus luruskan dulu. Jadi dakwah itu kewajiban dari Allah. Tugas kita ini ya menjalankan kewajiban menyampaikan. Kalau misalnya dari dakwah itu kemudian jamaah itu karena ikram, karena ihtiram kepada kita, kemudian dia memberikan sesuatu hadiah, itu boleh kita ambil. Kalau nggak dikasih, yang jangan berharap, nggak apa-apa. Ini masalahnya di berharap ini. Rusak lah, jangan. Itu ya. Saya kemarin gitu juga ngisi khatib Jumat, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Kita niatnya itu dakwah kan, gitu kan. Kalau dikasih ya boleh, mubah hukumnya, boleh diambil, gitu ya. Jadi jangan dikotor-kotori. Niatkan dakwah itu ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya berproses juga menuju ke sana ya. Dulu gitu juga di awal-awal sudah jauh. Ini karena ada niatnya. Ya, niat ada sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin beli, duit tak ada. Pas ada jadwal kayaknya nanti kan, karena urufnya kan begitu kan, urufnya kalau kita ngisi nanti kan dapat amplop kan, tiba-tiba nggak dikasih amplop gitu. Ya. Saya tanya Kiai gimana ini, nggak apa-apa, tugas kita ini dakwah, jangan berharap itu. Semakin nggak dikasih, semakin enak lisan kita ini gitu kan, semakin lantang kita menyampaikan kebenaran gitu kan. Proses, karena ada guru yang membimbing kita, akhirnya kita ya, nah itu. Jadi hal begitu sudah nggak ini kan, kasih monggo, tidak juga nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi pertama harus luruskan niat itu hanya karena Allah, jangan mengharap. Gitu ya, rusak. Itu deh. Gitu, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dapat. Ya. Perkara ini kan sepertinya sangat berat ya. Kalau pikirnya tuh nggak bisa juga kita, apalagi dengan satu pertemuan. Iya. Caranya ini luar biasa. Apalagi dengan nanti ya orang-orang yang hebat di mata kita aja. Iya. Perkaranya tadi letaknya di hati, kita nggak tahu hati orang seperti apa. Iya. Nah, bagaimana cara kita tuh untuk menjaga niat kita yang pertama ya? Karena setan sendiri pasti tidak akan ridho kan dengan kita niatnya lurus gitu. Untuk kita dalam kebaikan, sama seperti bilang tadi bahwa pasti ada suatu harapan yang kita inginkan. Niatnya sudah benar ya di rumah, ya tapi adalah takdir dia tempat gitu kan. Gak usah banyak lah, satu aja. Jadi seperti apa gitu kan? Padahal itu tuh tidak kita minta, tapi apa ya? Sering kami minta sendiri hal seperti itu, tapi bisa jadi panjang atau jadi
udah niatnya karena ini, udahlah kayak hari ini kita berbagi aja sama teman-teman, berbagi ilmu lah. Kalau saya kan di ranah bisnis nih, ranah apa gitu. Nah, apa? Ternyata tetap dari hati itu kan mereka nggak ikut kita kan. Padahal niatnya kan udah benar nih. Yang penting nyampaikan aja. Karena dia mau apa enggak, ya terserah, dibuktikan betul mereka emang nggak mau. Dan bahkan mereka juga nggak respon sama sekali gitu apa yang disampaikan. Masih tercetus dalam hati kita tuh kecewa, kemudian apa ya gitu loh. Ya harapan yang masuk ternyata enggaknya jadi kecewa. Nah ini gimana nih untuk kita jagain? Apalagi kalau kami kan di ranahnya agak sedikit arah bisnis gitu kan. Seperti sampaikan tadi bahwa kita membangun semua lembaga training. Nah ini kan ada unit bisnisnya barangkali gitu kan. Nah dengan harapan itu kepengennya nih karena ini Bismillah, karena ini gitu kan. Bunyinya kan hebat banget tuh kadang-kadang Bismillah. Ya bagaimana dengan gitu Ustaz? Ya, baik. Jadi yang pertama, ini tidak bisa dimiliki secara instan. Jadi perkara ini nggak bisa dimiliki secara instan. Semakin dia sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka insya Allah bisa akan semakin lurus niatnya. Kita belajar sekali langsung kemudian kita praktekkan langsung niat itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini perkara ilmu yang terus menerus. Kita ini harus istiqomah menjaga ini. Nah dengan tambahnya ilmu, maka niat itu akan semakin benar, semakin lurus gitu. Makanya nggak bisa sekali ngaji ini terus besok nggak ngaji. Oh sudah tahu saya mana ikhlas. Dan dalam prakteknya nggak bisa gitu. Nah kemudian ketika kita bekerja, ya itu ujroh, seperti antum kan bisnis kan. Bisnis itu kita misalnya punya lembaga training, kemudian kerjasama, kan ada ijarohnya. Ya itu ijaroh boleh dalam melakukan itu sungguh-sungguh dalam menjelaskan. Ya ijarohnya itu memang harus di awal didudukkan. Jadi ijaroh itu tidak menghilangi atau tidak mengurangi keikhlasan, gitu loh. Kalau kita benar-benar ikhlas. Atau kemudian begini, pas kita melakukan kemudian orang nggak ada ikut. Apakah itu karena keikhlasan? Ya memang itu faktor pertama juga. Maka itu butuh dilatih dia, latihan. Jadi ikhlas itu latihan terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati ya gitu. Nah itu ya. Jadi insya Allah di akhir hayat final lah kita melakukan niat. Maka semua yang kita lakukan dalam proses itu dianggap niat karena Allah. Nah itu dia. Nah makanya jangan pernah kita tinggalkan majelis ilmu, belajar terus. Tapi majelis yang taskib, mutakwin. Ikhlas dalam beramal, bukan bermaksiat. Gitu kan? Antum tahu bermaksiat ikhlas itu. Dia korupsi kemudian dia infak, dia sedekah, saya ikhlas kan. Nggak ada. Itu ya. Gitu saudara ya. Jadi latihan terus, nggak bisa dimiliki secara instan, nggak bisa. Itu kan, saya terus berproses. Semakin kita belajar, semakin tumbuh keikhlasan, belajar semakin ada perbaikan terus yang kita lakukan. Kayaknya kayak kemarin belum gini ya, perbaiki dan seterusnya. Nah gitulah ya proses, karena nggak bisa dicapai dia instan, gitu ya. Ya silakan. Ini kan dalam konteks masih kita saya tadi nih dalam konteks berbisnis. Nah satu sisi kan kita berpikir satu ini ada tujuannya tadi saya bahwa atau di hasil ataupun kita gitu. Nah saya pernah mendengar itu bahwa kalau kita orang yang merugi itu adalah orang yang dia seorang pemimpin tapi tidak masuk surga atau tidak dapat amal dari pemimpinnya. Atau sederhana sekali kan kalau pemimpin itu mau masuk surga katanya kan. Dengan tanda tangannya saja dia
ini insya Allah kita mulai, kita akan mengkader teman-teman mahasiswa bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah, ini kan tentu banyak proses. Dalam kadernya itu ada ilmu public speaking, ada ilmu entrepreneur dan semacamnya. Nah, kita itu menyondingkan dengan ilmu agama. Nah, jadi bagaimana fondasi ini niatnya itu bahwa bagaimana hadir pengusaha-pengusaha muslim yang insya Allah ya kalau mereka kaya ilmunya banyak. Nah gitu, makanya dengan hadir seperti itu kita hadirkan kolaborasi seperti itu. Jadi misalnya sebulan sekali harus ada pengajian, salah satunya yang kayak di kemarin di kaki kan salah satu programnya pada Ustaz bahwa sebulan sekali di sana ada agenda kajian. Nah, satu sisi kan kajian Ustaz. Satu sisi yang lainnya ini adalah jadi wadah branding. Kalau kita dalam film bisnis kan wadah brandingnya, itu wadah mengenalkannya dengan cara berdakwah. Oh, dengan hadirnya dakwah di Ubud, kan ini kan fakta yang langsung Ustaz. Orang tahu nih, oh ada bisnis aren atau bisnis kaplingan gitu. Ini seperti apa untuk lebih baiknya Ustaz? Karena kan yang seperti itu saya berpikir harus support. Alhamdulillah nih ada ininya daripada bisnis yang full. Nah nanti ininya mau berbisnis sama siapapun dia terserah, angkatnya terserah bagaimana. Jadi ini sebagai fondasi untuk mengingatkannya. Tapi bagaimana dengan adanya brandingnya tadi? Seakan-akan ini kan ketika salah kan niat undang Ustaz bukan untuk ilmu, tapi bagaimana untuk branding nih. Nah, gitu. Salah satunya kita undang aja Ustaz besar di Indonesia atau Ustaz apa gitu hadir di pembukaan usaha saya. Biasanya luar biasa nih langsung penjualan gitu. Karena efek dari ininya tadi gitu. Nah ini bagaimana untuk kami nih biar bisa meluruskan niat, karena ini saya lakukan mengkader mereka, tapi khusus untuk berbisnis. Tapi bagaimana bisnis mereka tetap dalam hal ini saya buat selingan itu dengan ini. Tapi salah satu dengan adanya kajian itu benar yang tadi adalah branding kita, bahwa branding kita adalah seperti ini. Nah itu apakah salah dalam Islam, apakah salah dalam kajian berbisnisnya nih? Karena saya masih awal sekali tentang kajian muamalahnya, walaupun di UIN kuliahnya, tapi kajian muamalah kalau sekolahnya cuma madrasah aja tapi kajian mungkin pengagamanya masih sangat kurang sekali gitu loh. Makanya saya makin ilmu, makanya kesini dulu nih sebelum kita mulai dana. Sudah dari kemarin target mau kesini kata rumah baru sekarang bisa. Bayangin dari bulan Agustus. Bulan Agustus kita karena anniversary kemerdekaan baru hari ini. Nah gitu. Kebetulan karena kita lagi mau bangun kader saya berpikir kemarin ingat bahwa Islam itu harus dikader. Pengumuman itu harus dikader. Nah kalau Ustaz kadernya full dakwah, bagaimana dengan kami yang bisnis tapi semi dakwah lah, atau gimana saya bilang gitu, social trader ya kalau kami bilang sekarang kan. Kalau banyak yang bilang sekarang itu social entrepreneur. Nah begitu Ustaz. Ini mohon masukan untuk kami ke depannya bagaimana, makanya ingin saya diskusikan, ingin ngobrol sama satu perkara-perkara seperti itu, takut itu jadi merusak niat. Nah gitu Ustaz. Betul. Yang pertama kita sudah clear ya, perkara niat memang tak bisa bercampur. Kalau ini yang namanya urusan pekerjaan, ya memang sebatas pekerjaan. Tapi kalau kita buat majelis itu karena kesadaran kita, karena ini merupakan kewajiban dari Allah, maka kita dapat pahala, kita melakukan tadi itu. Tapi kalau kita buat kajian, kita buat dakwah, tapi tujuannya karena yang lain, maka dia nggak dapat apa-apa. Itu perlu diluruskan juga, gitu ya. Harus diluruskan. Jadi ya niatnya itu betul-betul murni dakwah. Kemudian yang pertama begini, kita ini seolah-olah belum terbiasa membawa agama dalam setiap aktivitas kita, benar nggak?
Itu yang disebut fasludin anil hayah, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Padahal itu kan luar biasa. Perusahaan kemudian dia sadar akan kepentingan agama, maka cara satu yang paling mudah dia lakukan adalah untuk memahamkan karyawannya atau orang yang sedang berbisnis kepadanya. Itu ruang lingkup yang paling mudah dia capai. Kalau orang lain kan sulit kita membangun komunikasi, ini kan yang sudah dalam komunitas ini mudah, maka itu harus dilakukan. Dan harusnya semua entrepreneur itu semua harus sadar melakukan itu. Ini contoh, saya punya binaan di daerah kabupaten, ya, di kabupaten ada di Pekanbaru. Itu pengusaha, seorang pengusaha, dia punya banyak karyawan. Saya bilang, bagaimana supaya kita tetap bisa berdakwah? Karena dakwah itu kewajiban. Bagaimana supaya kita tetap bisa memberikan ilmu, padahal kita nggak punya ilmu? Bagaimana caranya? Dan itu kewajiban. Kalau nggak kita kerjakan, kita berdosa. Caranya bagaimana? Sinergi dengan guru difasilitasi untuk ngisi. Saya bilang karyawannya wajibkan semua ngaji. Kalau nggak mau ngaji, pecat saja. Boleh Ustaz, boleh. Kan kita yang gaji. Diajak masuk surga kok nggak mau, gitu kan? Nah itu, ini enaknya kalau dia punya otoritas gitu kan. Dia punya otoritas, dia bisa gitu. Kalau saya kan sulit tuh ngajak, ayolah ngaji gitu kan. Tapi kalau saya punya perusahaan besar, punya karyawan, ya udah ngaji. Syaratnya nggak boleh kita yang punya perusahaan gitu kan. Jadi bagus tuh ya. Jangan perkara itu niatnya diluruskan. Namanya dakwah itu ada tujuannya dakwah. Kalau hasilnya itu ternyata memiliki branding kepada perusahaan, itu perkara lain. Nggak usah khawatir, ya kan? Nah ini kalau nggak kita branding nanti nggak dapat, nggak usah kita pikirkan nih itu. Ya dakwah, urusan dakwah, gitu ya. Kalau mengundang ustaz, tujuan ke sana itu dakwah untuk memahamkan kepada tadi karyawan, itu ya. Jadi yang disebut taskib wa takwin, pengkaderan, itu harus metodenya benar. Kalau enggak dari mana kita bisa mengkader? Apalagi cuma sebulan sekali. Saya itu sepekan sekali nih mengkader, belum tentu juga jadi kan. Nah, itu kan. Apalagi yang cuma sebulan sekali, habis itu ganti-ganti pula ustadznya, iya kan? Nah itu, datang ustadz A itu tak boleh, nanti besok ustadz B diundang boleh katanya. Bingung ya makanya nggak tahu ini mana yang benar nih. Kita ini tidak terbiasa begitu, iya kan? Maka mengkaji itu dia harus sistematis, dia tematik, ya, metodenya taskib wa takwin. Kalau mau berhasil dari dakwahnya, majelisnya, dia harus menggunakan metode sahihnya Rasulullah SAW. Walaupun satu, tapi dia melakukan apa yang kita lakukan, khairul laka minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Gitu, saudara. Jadi nggak usah takut masalah branding nggak branding. Jangan, ini namanya dakwah, urusan dakwah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan terkotori gitu loh ya. Majelis ilmu ya majelis ilmu itu. Undang guru ya betul-betul untuk menjelaskan ilmu gitu deh. Belajar, benar-benar belajar gitu ya. Jadi ikhlas. Gurunya memberikan ikhlas, muridnya juga ketika memberi dia ikhlas. Jangan keikhlasan orang ditanya. Keikhlasan kita, orang lain nggak perlu kita urus, karena dalam hati kita nggak tahu. Yang tahu dia dengan Allah, gitu loh. Mana tahu kita? Yang tahu itu ya pribadinya dengan Allah. Itulah pentingnya kita belajar menata tadi. Kita ngomong kepada orang ikhlas, belum tentu, ya kan, lisan, ya kan, karena Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa. Makanya kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar, gitu ya. Apalagi penjelasan saya ini banyak ikhtilaful ummah, ya, keluar dari kebiasaan umum kebanyakan, gitu kan. Ya, jelaskan ini kan.
Nah, itu agak berat dia, makanya dia duduk ya tadi itu minimal ya 1 jam, habis itu diskusi. Kalau majelis saya kan gitu kan, 2 jam dia, 1 jam materi, 1 jam diskusi gitu ya. Karena Islam ini wajib didiskusikan gitu ya, nggak ada pokoknya, yang penting mana ada Islam begitu gitu ya. Gitu ya saudara, diluruskan kembali niat, nggak usah khawatir ya, undang ke sana itu. Rizki itu nggak ketukar, nggak akan ketukar, sudah dijatah oleh Allah kan. Dengan cara yang haram kita dapatkan, dengan cara yang halal juga sama takarannya, nggak akan bertambah. Karena dengan cara yang haram kemudian bertambah rezeki kita, enggak ya. Nah itu penting kita pahami dulu gitu kan, supaya kita ini nanti itu, kalau enggak nanti kita terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala tadi itu ya. Itu dia. Kalau ya ujroh kita bekerja ujroh, tapi dalam bekerja profesional. Nah itu yang disebut pahala dalam bekerja gitu ya. Karena agama ini yang mendatangkan pahala, maka wajib kita paham agama. Maka ketika kita misalnya buat perusahaan, maka perusahaan tadi itu kita jalankan sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita menjelaskan itu sesuai dengan syariat Islam, itu yang disebut amal. Nah itu. Makanya kita harus belajar terlebih dahulu pahami akad Islam itu jelimet, ekonomi Islam itu harus belajar sungguh-sungguh gitu, harus belajar jelimet fakta, apalagi perkara kontemporer hari ini. Antum nggak ketemu di kitab klasik itu, iya kan? Gimana cara memahami kita? Nah itu, karena hari ini namanya syariah, isinya faktanya sudah tidak syariah, ya kan? Nah, itu. Sudahlah kita ini berdapat dosa dusta, klaim syariah, iya kan, sudah dapat dosa. Habis itu kita membohongi orang lain kan. Bang ini syariah, kan dia iklankan, padahal dia tidak syariah. Kemudian orang kan kesana. Nah itu kan, berapa dosa yang didapatkan? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berat loh. Hah? Kan besar ini. Diundang di bank ini besar kan. Saya pernah itu kan, saya tanya kiai saya diundang ke sana, boleh nggak diambil? Jangan. Kalau personalnya itu boleh, tapi kalau lembaga sudah jelas itu bank ribawi, iya kan, hasil yang diberikan itu kan dari riba. Tapi kalau personalnya kita nggak boleh menghukumi. Bisa jadi dia ada usaha sampingan, dia ketika dia memberikan sesuatu tadi itu hadiah bukan dari gajinya, dari usaha lain itu. Tapi kalau lembaga, nah itu ya. Bagaimana dakwah yang misalnya ceramah ini tabligh akbar segala macam, tapi disponsori dengan apa ya? Diwadai oleh mereka. Ya nggak boleh. Lembaga nyelai kata-kata ya. Gampang gitu kan, tapi dia kan buat ini apa namanya, tabligh akbar, ilmuwan, dia fasilitasi. Ini kan faktanya seperti itu. Dakwah, tapi yang sponsornya yang kita bisa lihat kan. Ya. Ya kalau jelas ribawi haram hukumnya, tak boleh. Nah kan kita sering kritik juga itu kan. Ya makanya kita ketika mengkritisi itu meluruskan, kita tidak terjebak dulu. Seperti saya kan, tapi itu kan nggak populer ya kan. Saya pernah itu kerjasama dengan salah satu masjid, kita ingin buat tabligh akbar besar. Jamaah kita itu seluruh kabupaten kota itu ingin hadir waktu itu di salah satu masjid besar di Kota Pekanbaru. Kemudian dia menawarkan apa namanya sponsor, dan saya nggak mau. Cuman gara-gara itu saya nggak boleh pakai masjid lagi, dan saya nggak diundang di masjid lagi. Itu resikonya mempertahankan kebenaran, memegang sebuah kebenaran itu berat hari ini. Resikonya begitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Cari sponsor susah Ustaz, ini udah sponsor kok nggak mau loh. Kita ini mau buat itu nggak mau, kecuali ya sponsor tadi itu dia memberikan itu ya ikhlas, tanpa pamrih.
Tapi kalau harus dibuat mereknya ini dari ini, kemudian dia ngomong minta panggung ngomong begini, ya saya tidak mau waktu itu. Gara-gara itu lah akhirnya ya itu dia, saya nggak diundang isi lagi. Nggak bisa pakai masjid lagi, apa-apa tempat lain masih banyak gitu ya. Itu yang mau sponsor itu bukan lembaga ribawi loh ya, dan saya waktu itu memang niatnya acara itu memang nggak pakai begituan gitu loh. Nah, itu saja kita tolak, apalagi yang jelas-jelas nah, itu ya berat memang, butuh keberanian, butuh keikhlasan, butuh ngerti tujuan apa sih yang kita lakukan tadi itu. Sedangkan tak ikhlas saja bisa hilang pahala, apalagi kok ada dosanya gitu loh kan. Yang berat itu. Amplopnya besar Ustaz kan itu biasanya. Tapi kalau insya Allah ya apa yang dikatakan Ustaz Rizky tadi itu biasa ngisi, kemudian daerah-daerah biasanya kan dia ya nggak mampu gitu, udah terbiasa itu. Jadi yang begitu-begitu sudah tak ini lagi ya, perlu dilatih itu, perlu dilatih. Kalau nggak berat ya, ya perlu dilatih gitu ya. Ya kadang-kadang Allah menitipkan rezeki itu ya melalui perantara siapa saja yang Allah kehendaki. Kita nggak usah khawatir. Kadang yang kita anggap ini ternyata bukan dari situ kan. Ya terserah Allah. Allah yang punya hak, ngapa pula kita atur-atur gitu kan. Siapa kita ini udah tinggikan tawakalnya kepada Allah ya. Gitu Pak Suara. Ya, baik. Silakan kalau ada lagi. Nafal? Aman? Aman ya? Baik. Ya, kalau sudah paham insyaallah kita tinggal belajar terus mengamalkan ya. Memang berat perjalanan, yang paling berat itu adalah perjalanan thalabul ilmi yang menuntut kita ini hadir setiap saat kajian itu yang paling berat. Kita bisa menempuh perjalanan jauh kemana saja, tapi ke majelis ilmu itu berat. Kenapa? Disitulah manusia nanti akan beriman dan bertakwa. Makanya setan iblis itu nggak mungkin dia membiarkan manusia itu gampang menuju ke sana itu. Dia akan halangi. Kalau dia nggak berhasil menghalangi kita secara langsung, dia akan gunakan orang-orang yang terdekat kita. Dia akan gunakan dengan apa yang kita cintai. Disitulah maksudnya. Nah, yang sulit kita nolak. Pas kita mau halakoh, lalu kajian, anak sakit, nggak jadi kan? Padahal kan maknya ada gitu kan? Gitu dia. Ini berat ya. Itu. Ya komitmen begitu berat. Karena itu bukan syar'i, bukan uzur syar'i ya. Ada saudara datang dari kampung tak haji. Karena itu bukan syar'i itu. Itu berat memang ya. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan dalam ketaatan totalitas kepada Allah hingga akhir hayat kita, diberikan oleh Allah kepada kita untuk terus menambah ilmu kita. Dengan tambahnya ilmu itu, maka semakin ikhlaslah setiap amal soleh yang kita lakukan. Semua amal soleh yang kita lakukan itu kita berharap semua diterima oleh Allah dan kita dihindarkan dari segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat dari Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Minkum sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.